Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kembali kita belajar, kembali kita mencoba untuk belajar membaca dan belajar memahami sebuah kitab. Dan sekarang kitab yang akan coba kita pelajari, kita pahami, yaitu kitab yang berjudul Mafahim Yajibu an Tusahhah. Pemahaman yang perlu untuk diluruskan. Kitab ini merupakan karya dari seorang ulama, imamnya para ahli sunnah wal jamaah, yaitu Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani, seorang ulama yang terkenal pada abad ini. Beliau lahir pada tahun 1946 Masehi dan beliau meninggal pada tahun 2004 yang lalu. Kitab ini merupakan counter dari pemahaman-pemahaman yang menjadi mayoritas di tempat tinggal beliau. Dan tempat tinggal beliau itu adalah kota Makkah. Beliau tinggal di negeri Saudi Arabia. Yang kita tahu pemahaman yang menjadi mayoritas Muslim di sana adalah pemahaman Wahabi, atau mereka menamakan dirinya Ahlul Asari atau orang-orang yang bermanhaj salaf. Mereka mengakunya seperti itu. Nah, jadi ini adalah counter terhadap bantahan-bantahan ataupun tuduhan-tuduhan. Nah, semuanya itu dirangkum di dalam kitab ini. Di sini saya tidak akan panjang lebar menceritakan bagaimana perjuangan ulama ini di dalam berpegang teguh memegang akidah ahli sunnah wal jamaah meskipun di bawah tekanan tentunya, bahkan ancaman-ancaman. Akan tetapi beliau ini tetap dengan metode dakwahnya sendiri, yaitu metode dakwah seperti orang tuanya sebelumnya yang dengan tegas memegang prinsip ahli sunnah wal jamaah meskipun apapun resikonya. Nah, tetapi kita tidak akan masuk jauh ke dalam. Nah, saya hanya akan sedikit menyebutkan bahwa walaupun di dalam tekanan, beliau ini tetap mengedepankan diskusi-diskusi lah gitu. Ada komunikasi antara beliau dengan orang-orang yang menuduh beliau. Bahkan beliau itu di dalam kata pengantar di kitabnya ini, beliau itu memuji pemerintahannya beliau, tidak menjelekkannya. Beliau itu tetap bagaimana sikap seorang rakyat kepada pemerintahnya. Nanti akan disebutkan di kata pengantar ini. Nah, jadi tanpa perlu berlama-lama karena kata pengantarnya lumayan panjang, jadi saya akan langsung bacakan. Jadi mari langsung kita mulai.
Sebelum itu, semoga nanti kalau teman-teman ada menemukan kesalahan di dalam bacaan dan pemahaman yang saya paparkan, mohon untuk diluruskan di kolom komentar. Bismillahirrahmanirrahim. Tamhidun ay hada tamhid. Ini satu kata pengantar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala an'ama alaina, telah memberikan nikmat kepada kita, bini'amin katsirah, dengan nikmat-nikmat yang banyak, ajalluha wa a'zamuha, nikmat yang paling mulia, yang paling agung, yang paling besarnya nikmat, ni'matul Islam, yaitu adalah nikmat Islam. Akrim biha min ni'matin, alangkah mulia nikmat-nikmat itu, wa minha, dan dari sebagian nikmat-nikmat yang besar itu, ni'matul amni, yaitu nikmat keamanan, allati natamatta'u fiha, yang kita sedang nikmati ini, bil amani was sakinati, dengan penuh ketentraman, adem ayem, wal itminani, dan dan penuh keamanan lah gitu. Intinya aman. Fi rubu'i hadhil bilad, di penjuru ini negeri. Wa minha, dan sebagian lagi nikmat yang agung itu, yang besar itu, ni'matu tatbiqi syariatil islamiyati, itu nikmat dapat menerapkan syariat Islam, bi iqamatil hududi wat tahakumi, yaitu dengan bisa menerapkan batasan-batasan dan hukum-hukum ila kitabillah, yang merujuk kepada kitabnya Allah, wa sunnati rasulihi, dan sunnah rasulnya, Muhammadin ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wadzalika, dan bermula yang demikian nikmat-nikmat yang didapatkan ini bifadlillahi, itu dapat didapatkan karena karunia daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Tsumma bifadlil hukami, kemudian karena karunia dari para pemangku hukum atau pemerintah, alladzina, yang mereka pemerintah itu, ja'alahumullahu humatan lihadihil bilad, sebagai penjaga. Allah jadikan mereka pemerintah ini sebagai penjaga bagi ini negeri, tentunya biladil haramain asyarifain, itu negeri dua tanah suci. Walladzina waffaqahumullahu li khidmatiha, dan alladzina, orang-orang yang telah Allah berikan taufik untuk bisa menjaga negeri ini, wasyarrafahum, dan Allah telah muliakan mereka, bil qiyami bi amanatil hirasati wal riayati wal hifzi laha, Allah muliakan mereka dengan dapat menjalankan negeri ini dengan penuh keamanan, penjagaan, dan penuh perhatian. Fabazzalu, maka mereka para pemerintah pemangku negeri ini, kata beliau, itu bisa mencurahkan juhdahum, kesungguhan mereka, fi sabili dzalika, di dalam jalan yang demikian. Wa wajadu bihamdillahil auna, dan mereka para pemangku negeri ini dapat mendapatkan al-auna, itu pertolongan, bihamdillahi, dengan pujian kepada Allah, fi abna'i hadha sya'bi, pada anak-anak bangsa ini, al-mukhlisi, al-wafi, yang mukhlis lagi yang loyal, alladzi a'ta al-bai'ata bisidqin, yang mereka anak-anak negeri ini memberikan baiatnya itu dengan penuh ketulusan, wa hafizal ahda bihaqqin, dan menjaga perjanjian dengan hak, wa ra'azimmata fil huduri wal ghaibati, dan memperhatikan zimmah, perlindungan gitu ya, atau mungkin
kewajibannya, memperhatikan kewajibannya di dalam kehadirannya dan ataupun ketidakhadirannya. Artinya dia itu taatlah kepada negerinya. Fanahnu, dan bermula kami, kata Sayyid Muhammad, ala zalika, atas yang demikian yang sudah disebutkan, ala zalikal ahdi, atas yang demikian perjanjian itu, qaimuna, kami berkomitmen, wa bitilka zimmati muwaffuna, dan demikian kewajiban itu kami memenuhinya. Kenapa kami bisa seperti itu? Intilakan, karena berangkat min imanin as-safi, dari iman kita yang murni, yang bening, wa aqidatina salafiyah, dan akidah kami yang dinisbatkan kepada salaf, orang-orang salaf, wa manhajina an-nabawi, dan metode kami yang dinisbatkan kepada metode nabawi. Lianna hadhil bilad, karena ini negeri, bifadlillahi, dengan karunia Allah, tahiratun, itu suci, min kulli rijsin, dari tiap-tiap kekotoran, salimatun, yang selamat ini negeri, min kulli syirkin, dari tiap-tiap kesyirikan, bi ikhbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ketika beliau bersabda, la yajtami'u dinani fi jaziratil Arab, itu tidak akan berkumpul dua agama di negeri Arab. Waqala, dan bersabda Nabi, inna syaitana, sungguh syaitan itu, qad ayisa, telah berputus asa, ayyu'bada, untuk disembah, fi jaziratil Arabi, di negeri Arab. Waqala, dan beliau bersabda, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad, ya Allah, jangan engkau jadikan akan kuburku sebagai berhala yang disembah. Wa du'a'uhu mustajabun, dan doanya Nabi itu mustajab. Jadi ini saya baca seperti ini saja ya, tanpa perlu dijelaskan, karena ini sudah jelas ya. Waqala, dan beliau bersabda, inna akhwafa ma atakhawafu ala ummati, sungguh yang paling aku takutkan, sesuatu yang lebih aku takutkan, atakhawafu, itu ala ummati, yang terjadi atas umatku. Jadi ada sesuatu yang lebih aku takutkan terjadi kepada umatku. Apa? Al-isyraku billah, yaitu berlaku syirik kepada Allah. Amma ini, adapun aku, lastu aqulu, bukannya aku berkata, ya'buduna syamsan, yaitu mereka umatku itu menyembah matahari, bukan seperti itu. Wala qamaran, bukan pula menyembah bulan. Wala wasanan, dan bukan pula menyembah patung. Walakinna a'malan li ghairillahi, akan tetapi yang aku takutkan itu adalah beramal karena selain Allah. Wa syahwatan khafiyah, dan ada syahwat yang tersembunyi. Khususan, terlebih lagi, terkhusus. Wa qad akhbara, sungguh telah mengabarkan. Siapa Nabi yang mengabarkan? Anna hadhil bilad, bahwa negeri ini, ma'qilul imani, adalah benteng keimanan, wa marji'u ahlihi, dan tempat kembali orang-orang yang mempunyai keimanan, wa maladhi hamalatihi, dan tempat kembalinya orang-orang atau tokoh-tokoh yang membawa keimanan itu. Jadi Mekah atau negerinya ini, maksudnya itu adalah tempat kembalinya orang-orang yang mempunyai keimanan. Itu qala, itu ketika beliau bersabda, innal imana, sungguh keimanan itu, la ya'rizu, akan masuk, ilal madinati, ke kota Madinah, kama ta'rizul hayyatu, sebagaimana ular masuk, ila jahriha, kepada sangkar atau lubangnya. Begitulah juga Islam akan masuk ke kota Madinah. Wa fi riwayatin, dan pada sebuah riwayat, inna dina, sungguh agama itu,
la ya'rizu akan masuk ilal hijazi ke negeri Hijaz kama ta'rizul hayyatu sebagaimana ular masuk ila jahriha ke lubangnya wala yaqilanna dinu dan agama akan mencari bentengnya minal hijazi dari tanah Hijaz maqilal ru'yah min ra'sil jabali itu akan sebagaimana kambing betina itu masuk dari gimana nih? Oh gini. Jadi agama itu akan mencari benteng dari tanah Hijaz sebagaimana bentengnya kambing hitam dari puncak gunung. Wa fi hadis Ibni Umar dan pada sebuah hadis Ibni Umar inda Muslim innal islama bada'a ghariban sungguh Islam itu mulai dengan terasing wa sayaudu ghariban dan akan kembali terasing kama bada'a sebagaimana ia memulai wa huwa dan dia Islam itu ya'rizu akan masuk bainal masjidaini di antara dua masjid kama ta'rizul hayyatu sebagaimana masuknya ular fi jahriha di lubangnya. Nah, terlalu panjang ini, saya akan jadikan 2 video. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, nanti kita lanjutkan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.